Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Nurhaliza, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Humaniora, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafriuddin Sambas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi WhatsApp menjadi tren alternatif sebagai media dalam pembelajaran daring. Pandemi virus corona mulai menyebar sejak awal tahun 2020, dan itu menyebabkan sejumlah aktivitas masyarakat mengalami perubahan. Nah, salah satunya adalah di dunia pendidikan, yang mana untuk mengurangi resiko penyebaran COVID, pemerintah menganjurkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Dan ini merupakan bisa dikatakan satu-satunya opsi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, baik itu di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disingkat PJJ merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru dengan tidak dilaksanakan di sekolah atau tidak dengan tatap muka, tetapi pembelajaran sepenuhnya dilaksanakan melalui media komunikasi. Nah, salah satunya adalah menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, apa itu aplikasi WhatsApp? Apa saja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi WhatsApp? Apa saja kelebihan serta kelemahan dan manfaat lainnya, sehingga aplikasi WhatsApp ini dipakai sebagai media, sebagai salah satu media dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, langsung saja kita bahas. Jangan di-skip, tonton sampai habis. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian dari WhatsApp. WhatsApp sendiri itu berasal dari kata WhatsApp atau dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan untuk menanyakan kabar. Nah, kemudian WhatsApp juga bisa diartikan sebagai sebuah aplikasi yang berbasis pesan untuk smartphone dengan basic mirip BlackBerry Messenger dengan menggunakan akses data internet dalam pengoperasiannya. Kemudian yang kedua adalah fitur-fitur unggulan dari WhatsApp. Nah, di dalam aplikasi WhatsApp itu sendiri banyak sekali fitur-fitur yang dapat memudahkan kita untuk mengirim berbagai jenis pesan. Nah, apa saja fitur-fitur yang ada di dalam WhatsApp? Ini dia. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dan manfaat WhatsApp. Tentunya banyak sekali fungsi dan manfaat aplikasi WhatsApp yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selain untuk sebagai media komunikasi, di dalam pembelajaran daring, aplikasi WhatsApp ini juga berfungsi sebagai, diantaranya adalah untuk mengirimkan file dokumen, baik itu dalam berbentuk Word, Excel, maupun yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mengirimkan file foto, video, lokasi GPS, dan lain-lainnya, sehingga dapat memudahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam dunia pembelajaran. Nah, di dalam aplikasi WhatsApp juga memiliki fasilitas broadcast, yang mana ketika kita mengirimkan satu pesan, itu langsung bisa terkirim kepada banyak orang. Kemudian manfaat dari aplikasi WhatsApp yaitu kita bisa berkomunikasi secara bersama-sama dalam kurun waktu yang bersamaan tanpa harus bertemu. Kemudian kita juga bisa melakukan diskusi di dalam sebuah grup WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini merupakan aplikasi yang sangat sederhana, aplikasi yang mudah digunakan, dan juga di dalam aplikasi WhatsApp ini memiliki fitur-fitur atau fasilitas yang dikatakan lumayan lengkap. Yaitu diantaranya adalah yang pertama, pembuatan grup chatting. Nah, di dalam pembelajaran, grup chatting ini bisa dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik untuk mengikuti atau untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara terbatas. Maksudnya adalah hanya bisa diikuti oleh peserta didik yang ada di dalam satu kelas tersebut atau pembuatan grup kelas. Kemudian yang kedua adalah video call. Nah, fitur ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik atau guru untuk meng-cross-check apakah peserta didiknya tersebut benar-benar mengikuti pelajaran atau hanya sekedar mengaktifkan aplikasinya saja. Kemudian pemanfaatan WhatsApp di dalam aktivitas edukasi bertujuan untuk yang pertama adalah sebagai sarana edukasi. Guru atau tenaga pengajar dapat menjadikan WhatsApp sebagai media untuk mengontrol sikap siswa. Nah, sikap siswa dapat dibentuk melalui komunikasi multidimensi. Siswa akan menjaga pola tutur katanya dalam berkomunikasi antar sesama anggota. Hal ini tentu akan memunculkan tabiat yang baik atau suatu kebiasaan yang positif sehingga nantinya akan menjadi sebuah karakter. Kemudian selanjutnya fungsi WhatsApp adalah sebagai sarana evaluasi. Nah, di sini WhatsApp bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dari kegiatan pembelajaran, yaitu evaluasi dari hasil belajar,
evaluasi sikap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai sarana penyambung informasi dan sebagai sarana layanan konsultasi dan untuk menjalin silaturahmi. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran daring melalui WhatsApp. Di dalam melakukan pembelajaran daring melalui aplikasi WhatsApp juga memiliki beberapa karakteristik. Nah, diantaranya adalah yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Kemudian yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Kemudian menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri yang disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah kelebihan serta kekurangan di dalam penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media alternatif pembelajaran secara daring. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, di dalam aplikasi WhatsApp, kita dapat membuat grup WhatsApp di mana pendidik dan peserta didik bisa bertanya jawab secara langsung. Jadi, dengan melakukan pembelajaran melalui grup WhatsApp, itu memungkinkan peserta didik dapat lebih aktif karena jika dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung di kelas-kelas, biasanya itu peserta didik cenderung mengalami ketakutan untuk bertanya atau mengalami ketakutan, mengalami takut salah ketika menyampaikan argumennya. Kemudian di dalam aplikasi WhatsApp itu kita juga bisa berkreasi untuk memberikan materi ataupun tugas kepada peserta didik. Kemudian peserta didik dapat dengan mudah mengirimkan hasil pekerjaannya, baik itu berupa gambar, file, dan lain sebagainya, kepada pendidik atau kepada pengajar. Nah, selain mempunyai banyak sekali kelebihan di dalam penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring, tentunya juga banyak sekali kekurangan yang dapat kita rasakan. Kelemahan yang pertama adalah kurangnya interaksi antara pengajar dan peserta didik, sehingga memperlambat terbentuknya nilai dalam proses belajar mengajar. Kemudian, peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi itu akan cenderung gagal. Kelemahan selanjutnya adalah tidak semua tempat itu tersedia fasilitas internet. Karena kita ketahui bahwa banyak sekali di kampung-kampung atau di daerah terpencil itu belum tersedia layanan internet, sehingga membuat peserta didik itu sulit untuk mengakses internet. Sehingga di dalam pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp ini agak sedikit terganggu atau agak sedikit tertinggal dari teman-temannya. Dan juga selain itu tentunya juga di dalam penggunaan aplikasi WhatsApp itu juga boros kuota karena di dalam pengoperasian WhatsApp itu membutuhkan jaringan internet dan membutuhkan kuota. Sehingga ketika harus mengunduh file-file yang berukuran cukup besar atau video-video cenderung membuat boros dalam pemakaian. Kemudian aplikasi WhatsApp ini juga hanya bisa digunakan ketika smartphone kita menyala. Jadi ketika handphone kita mati, kita tidak bisa menjalankan aplikasi ini. Yang terakhir adalah boros baterai. Nah, jika di dalam penggunaan WhatsApp web dalam waktu yang cukup lama, itu akan membuat smartphone menjadi cepat panas dan boros baterai. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika di dalam pembahasan tadi banyak terdapat kesalahan atau kekeliruan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.